saya Dr. Hendra Sutisna, MBiomed. Kali ini akan menyampaikan pemaparan materi praktikum anatomi sistem respirasi pada blok pulmonologi, di mana nantinya kalian akan diberikan video bagaimana mempelajari, mengidentifikasi organ-organ yang terdapat dalam sistem respirasi. Ya, secara umum untuk mengawali belajar mengenal organ-organ sistem respirasi, nanti adik-adik harus membuka buku atlas sebagai buku pendamping dalam belajar anatomi. Ya, adik-adik semua, secara umum sistem respirasi dapat dibagi berdasarkan strukturnya. Ya, secara struktural sistem respirasi bisa dibagi menjadi sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Ya, dimana organ-organnya termasuk kafum nasi, paring, laring nanti kalian pelajari, dan yang sistem respirasi bawah, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru, gitu ya. Nanti juga akan dipelajari, Kemudian juga kita akan mempelajari otot-otot dan juga tulang rangka penyusun toras, di mana otot-ototnya nanti juga penting kita pahami dalam proses respirasi. Ya, secara umum organ-organ respirasi juga bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Ya, secara fungsional bisa dibagi organ yang termasuk sistem konduktif, ada yang sistem respiratif. Konduktif artinya organ-organ ini hanya murni tempat aliran udara pernafasan. Sedangkan yang sistem respiratif, saluran pernafasan itu juga sudah terjadi proses pertukaran oksigen atau respirasi antara oksigen dengan karbon dioksida pada struktur tersebut. Baiklah adik-adik, sekarang kita belajar organ-organnya secara detail dengan lebih seksama melalui pemaparan Bapak. Terima kasih. Ya, adik-adik, sekarang kita belajar organ hidung dulu, nasus, Bagian organ hidung ada terdiri bagian nasus externus, hidung luar, dan kafum nasi atau rongganya, rongga hidung, Rongga hidung masuk dari nares, ini namanya kafum nasi, tapi bagian organ hidung juga adalah hidung luar, yaitu subbagian-bagiannya ada radix ini di antara kedua mata, kemudian ada dorsum, ini pangkal punggung hidung yang keras, yang panjang, yang bisa kita raba, palpasi, Kemudian ada alienasi. Alienasi ini cuping hidung, cuping hidung, kemudian lubangnya, lubang hidung luar, nares. Ini adalah subbagian dari hidung luar, yang bisa kita kenal. Kemudian kafum nasi atau rongga hidung, yang bisa kita lihat, inilah rongga hidung. Nah, bagian-bagian subbagiannya, ada yang namanya septum, septum nasi. Septum nasi ini juga ada yang bagian kartilagonya namanya kartilago nasi, kartilago septinasi, gitu ya. Nah, septum ini terdiri dari tulang kompak, ada juga tulang kartilago. Kemudian di batas kanan kiri ada subbagian yang berbentuk tonjolan seperti keran, namanya kongka.
konkanasi superior, yang konkanasi media, dan konkanasi inferior. Kemudian ada lagi suborgan yang berupa alur sempit, ya, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Ya, kemudian ada vestibulum, ini daerah ruang. Kalau kita rumah itu kita anggap teras rumah, ya. Sebelum kafum nasi itu isi rumah, ya, ruangan yang dalam rumah. Jadi terasnya atau serambinya itu bagian depan itu namanya vestibulum nasi, tempat ditumbuhi banyak bulu hidung, ya. Dan terakhir ada koana, ya, pintu. Ya, koana ini pintu belakang. Kalau tadi ada pintu depan, nares lubang hidung. Lubang hidung ke belakang yang bertemu dengan nasofaring adalah koana. Kemudian kita cerita mengidentifikasi faring berupa rongga berotot, ya, saluran berotot berbentuk corong, ya. Nah, dia berhubungan dengan rongga hidung, rongga mulut, dan laring. Dengan rongga hidung namanya ada bagiannya nasofaring. Sedangkan bagian faring yang berhubungan dengan rongga mulut orofaring. Bagian faring yang berhubungan dengan laring, kotak suaranya ini laryngofaring. Ya. Kalau kita buka mulut, kita nampak dinding belakang itu adalah orofaring. Ya, sekarang kita mempelajari organ laring. Organ laring ini fungsinya menghubungkan faring dengan trakea sebagai sistem saluran napas. Dia juga mengatur saluran napas, mencegah terjadinya aspirasi, ya. Kemudian juga mengatur suara yang tercipta dari laring, ya. Nah, laring ini berupa organ yang dibangun oleh dominan kartilago, ya. Ada 9 kartilago, 9 kartileks, di mana 3-nya berpasangan, 3 lagi tunggal. Yang tunggal itu yang besar, yaitu kartilago tiroidea tunggal. Ini ada di anterior yang kita lihat seperti Adam's apple, ya. Laki-laki dan perempuan sedikit berbeda bentuknya. Kalau laki-laki lebih tajam dan tebal, sehingga lumen di dalam lebih sempit. Ini yang membuat laki-laki suaranya itu ngebas, besar, tapi rendah suaranya, tidak tinggi. Kalau perempuan melengking tinggi, ya, karena di dalam lumennya lebih lebar. Kemudian ada kartilago, ya, ini dia. Kita lihat kartilago tiroid. Ada kartilago cricoidea di bawah dari tiroid, melingkar, ya, bagian kartilago tunggal yang juga nomor 2 yang terbesar setelah kartilago tiroid. Ini di sini tidak kelihatan. Ini dia, tertutup biasa oleh otot hyoid dan juga kadang-kadang oleh kelenjar tiroid, ya. Nah, ini adalah pangkal, ya, dari tiroid, kartilago dari tulang rawan. Ini adalah pangkal dari laring yang langsung berbatasan dengan trakea, setelahnya trakea, ya. Sedangkan kartilago lainnya yang tunggal adalah epiglotis. Dikatakan epiglotis, tapi jenisnya kartilago tulang rawan. Ini dia, ya. Bentuknya seperti daun yang mengatur buka tutupnya rongga laring ini, ya. Kalau ada makanan lewat maka tertutup epiglotis dan sebagainya, ya. Kemudian yang berpasangan ada kartilago arytenoid, ya. Kemudian ada corniculata, ada juga cuneiform, ya. Ya, yang arytenoid yang ini, cuneiform yang ini, yang di bawah, ini arytenoid, ya, di bawah ini cuneiform, baru ini ya corniculata atau tanduk, ya,
seperti itu. Oke. Oke. Nanti bisa dilihat di atlas. Oke. Selanjutnya sudah 9 ya. 3 kartilage kecil, itu kecil-kecil bentuknya tapi berpasangan. Ya. Selanjutnya trakea. Setelah melewati krikoid, kartilage krikoid di daerah laring, kita akan menjumpai organ trakea berupa tabung yang dibangun oleh kartilage hialin berbentuk seperti cincin. Nama lainnya jadinya annulus trachealis atau kartilage trachealis. Panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm, berawal pangkalnya dari setentang vertebra cervical 6 kurang lebih sampai setentang angulus sternalis. Angulus sterni atau angulus sternalis atau vertebra thoracal 4-12 di belakang, 4 sampai 5 di belakang ya. Jadi setentangnya di situ ya. Kemudian dia akan bercabang pada titik bifurcatio trachealis ya. Dia nanti bercabang menjadi bronchus kanan dan kiri, bronchus principalis dextra dan bronchus principalis sinistra, di mana percabangannya disokong oleh karina yang sangat kuat untuk menyangga perpisahan atau percabangan dari trakea tadi menjadi bronchus. Ya. Nah, bronchus kanan dan kiri mengarah ke paru kanan dan paru kiri, kemudian berlanjut dicabang lagi bronchus sekunder cabang kedua sesuai arah ke lobus masing-masing. Jadi kalau kanan ada 3 lobus, maka bronchus lobarisnya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan yang kiri bronchus lobarisnya ada 2, 1, 2. Kemudian masing-masing lobaris itu akan bercabang lagi menjadi bronchus segmentalis ke segmen paru masing-masing, di mana masing-masing paru ada 10 segmen. Di sini ada 10 segmen, jadi bronchus segmentalisnya sampai 10, ini juga 10. Kanan maupun kiri sama. Ya. Nah, seperti itu. Ya, setelah ini, jadi ini bronchus dan trakea. Bronchiolus masuk ke jaringan parenkim paru yang sulit kita lihat langsung kecuali adanya di dalam parenkim paru. Bronchiolus itu ada terminalis, ada respiratorius, itu secara histologi bisa dibedakan. Oke, demikian trakea dan bronchus. Adik-adik, selanjutnya organ paru, ya. Kalau jamaknya pulmones ya, paru-paru. Kalau paru kanan pulmo, paru kiri pulmo. Jadi satu paru yang pulmo. Paru-paru ini terbagi 2, yaitu pulmo dextra, pulmo sinistra. Ya. Pulmo dextra nanti ada suborgannya lagi, ada lobus superior, lobus media, ya. Ada lobus inferior. Jadi ada suborgan berupa lobus dan ada suborgan berupa visura. Ya, paritan, ya, visura yang membedakan lobus-lobusnya, ya. Kalau yang kanan 3 lobus sehingga 2 visuranya, visura horizontalis dan visura diagonalis. Sedangkan pulmo sinistra ada 2 lobusnya, ya, strukturnya berupa lobus ada 2 dan struktur berupa visura ada 1. Ya, oke, bukan ya. Jadi yang kanan pulmo dextra, ya, ada suborgan berupa lobus, ya, dan suborgan berupa visura. Berupa lobus, suborgan berupa lobus ada 3, lobus superior, lobus media, lobus inferior, dan suborgan berupa visura ada 2, visura horizontal dan visura diagonalis. Sedangkan pulmo sinistra suborgannya berdasarkan lobusnya ada 2, dextra, lobus sinistra itu lobus superior dan lobus inferior. Visuranya suborgan berupa visura ada 1, visura diagonalis. Nah, sekarang kita cerita struktur permukaan, struktur organ paru berdasarkan struktur permukaannya. Bisa kita jumpai permukaannya bentuknya di apex, ini struktur apikal. Kemudian basal pulmonalis, jadi apikal
apex pulmonalis, struktur basal pulmonalis, ya. Kemudian ada yang namanya hilus, ya. Nah, di sisi dalam, sisi medial ini hilus, tempat itulah struktur tempat keluar masuknya pembuluh darah arteri, vena pulmonalis maupun bronchus bronchiosus di sini, ya. Kanan kiri sama ada hilus pulmonalis destra sinistra, ya. Tepatnya dia menghadap ke sisi medial, jadi menghadap ke jantung, ya. Seperti itu hilus pulmonalis. Kemudian ada juga, ya, cekungan oleh karena jantung, namanya incisura jugularis. Kemudian ada legokan akibat penekanan organ jantung, namanya impresio kardiaka. Kalau ini cekungan oleh karena organ kardio, incisura kardiaka. Ini ada legokan oleh karena organ jantung, namanya impresio kardiaka. Keduanya berada di pulmo sinistra yang tidak dijumpai di pulmo dextra. Adik-adik, selanjutnya organ paru, ya. Kalau jamaknya pulmones, ya, paru-paru. Ya. Kalau paru kanan pulmo, paru kiri pulmo. Jadi satu paru yang pulmo. Paru-paru ini terbagi dua, yaitu pulmo dextra, pulmo sinistra. Ya. Pulmo dextra nanti ada suborgannya lagi, ada lobus superior, lobus media, ya. Ada lobus inferior. Jadi ada suborgan berupa lobus dan ada suborgan berupa visura. Ya, paritan, ya, visura yang membedakan lobus-lobusnya, ya. Kalau yang kanan 3 lobus sehingga 2 visuranya, visura horizontalis dan visura diagonalis. Sedangkan pulmo sinistra ada 2 lobusnya, ya, strukturnya berupa lobus ada 2 dan struktur berupa visura ada 1, ya. Nah, oke. Bukan, ya. Jadi yang kanan pulmo dextra, ya, ada suborgan berupa lobus, ya, dan suborgan berupa visura. Berupa lobus, suborgan berupa lobus ada 3, lobus superior, lobus media, lobus inferior, dan suborgan berupa visura ada 2, visura horizontal dan visura diagonalis. Sedangkan pulmo sinistra suborgannya berdasarkan lobusnya ada 2, dextra, lobus sinistra itu lobus superior dan lobus inferior. Visuranya suborgan berupa visura ada 1, visura diagonalis. Nah, sekarang kita cerita struktur permukaan, struktur organ paru berdasarkan struktur permukaannya. Bisa kita jumpai permukaannya bentuknya di apex, ini struktur apikal. Kemudian basal pulmonalis, jadi apikal, apex pulmonalis, struktur basal pulmonalis, ya. Kemudian ada yang namanya hilus, ya. Nah, di sisi dalam, sisi medial ini hilus, tempat itulah struktur tempat keluar masuknya pembuluh darah arteri, vena pulmonalis maupun bronchus bronchiosus di sini, ya. Kanan kiri sama ada hilus pulmonalis destra sinistra, ya. Tepatnya dia menghadap ke sisi medial, jadi menghadap ke jantung, ya. Seperti itu hilus pulmonalis. Kemudian ada juga, ya, cekungan oleh karena jantung, namanya incisura jugularis. Kemudian ada legokan akibat penekanan organ jantung, namanya impresio kardiaka. Kalau ini cekungan oleh karena organ kardio, incisura kardiaka. Ini ada legokan oleh karena organ jantung, namanya impresio kardiaka. Keduanya berada di pulmo sinistra yang tidak dijumpai di pulmo dextra. Selanjutnya pleura, pembungkus organ,
Jadi organ vital itu selalu dibungkus oleh selaput tipis yang melindungi organ tersebut, yaitu pada pelindung paru namanya pleura, pelindung penutup atau pembungkus jantung namanya perikardium, ya, dan pembungkus otak namanya meninx dan sebagainya. Maka pembungkus paru adalah pleura, ada dua lapisan, lapisan luar yang langsung berkontak bertemu dengan dinding toraks bagian dalam, kemudian ada lapisan dalam yang langsung bersentuhan dengan organ parunya. Ini seperti plastik ini seperti sama halnya dengan pleura visceral yang langsung lengket melekat pada jaringan paru, sedangkan pleura parietal melekat pada dinding toraks. Di antaranya ada cavum pleura atau pleura cavity, di dalamnya isinya cairan, ya, cairan liquor, ya, yang membantu proses kembang kempisnya paru-paru. Diafragma merupakan otot utama dari pernafasan, ya. Nah, bentuknya ini seperti kubah, ya. Kalau kita lihat ini, sebenarnya dia dari bawah sini seperti kubah masjid, gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, seperti kubah, ya. Dibangun oleh jaringan otot yang bisa berkontraksi dan berelaksasi, ya, dan dia menyekat, ya, membatasi organ-organ yang ada di rongga toraks dan organ-organ yang berada di rongga abdomen agar tidak saling overlapping di antara masing-masing. Kita ke torakal. Kemudian diafragma ini juga memiliki celah atau lubang di bagian tengah dari diafragma. Lubang atau celah ini dilalui oleh saluran-saluran besar dalam tubuh, diantaranya aorta, vena cava maupun oesophagus. Ya, ada celah yang dilalui oleh esophagus, ya. Ada celah yang dilalui vena cava. Ini setentang pada vertebra torakal apa? Dia yang paling tinggi, ya. Ya, ini dia dilalui oleh vena cava inferior dan pembuluh darah lainnya, ya. Vena cava inferior ini dengan nervus venicus, ya, dan sebagainya. Kemudian yang dilalui oleh esophagus setentang dengan vertebra torakal 10, ya, dilewati oleh saluran makan yang namanya esophagus serta cabang-cabang arteri vena gastrica. Kemudian ada hiatus aorticus dilalui oleh aorta setentang vertebra torakal 12, dilalui oleh pembuluh darah aorta descendens, ductus thoracicus maupun vena azygos, ya. Yang pertama foramen vena cavae dilalui vena cava inferior. Hiatus esophagus dilalui oleh esophagus dan hiatus aorticus dilalui oleh aorta. Ya, toraks dibangun oleh, ya, dinding toraks tepatnya dibangun oleh tulang rangka dan otot rangka. Ya, tulang-tulang rangka ini membentuk sangkar, ya, seperti sangkar, sehingga disebut sangkar toraks. Tulang yang berperan membangunnya adalah sternum, costa, ya, dan juga tulang belakang atau vertebra pars thoracica atau pars thoracalis. Ada 12 tulang vertebra thoracalis, ya. Jadi kalau tulang sternum terbagi ada manubriumnya, corpusnya, manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoideus. Kemudian ada costa,
12 pasang, kanan dan kiri 12. Ada 3 jenis. Pertama jenis tulang costa sejati atau vera ya. Ada 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 sampai 7, costa 1 sampai costa 7 itu namanya costa vera. Costa 8, 9, 10 namanya costa spuriae atau costa palsu. Karena apa? Karena dia berikatan dengan tulang dada sternum melalui kartilago costa 7, berdempet mereka. Ya, sedangkan yang dikatakan sejati adalah bersendi antara vertebra pars thoracica dengan tulang dada sternum, sehingga dikatakan sejati. Dikatakan spuriae palsu karena mereka bersendinya mendompleng pada costa ke-7. Sedangkan costa 11 dan 12 ini fluctuantes atau melayang karena tidak bersendi ke tulang dada, hanya bersendi pada vertebra pars thoracica saja. Ya. Ini ya. Oke. Dan otot-ototnya pun juga di antara cartilago dijumpai otot intercostalis. Jadi musculus intercostalis ada 3 lapis, externus, musculus intercostalis medius, dan intimus atau innermost. Oke, semuanya ada 3 lapis. Kemudian ada yang paling dalam ya, ada musculus transversus thoracis di bagian dalam itu berbentuk seperti kipas. Kemudian setelah itu ada otot musculus pectoralis minor, kemudian dilapisi musculus pectoralis major, dan kemudian ada otot-otot lainnya, ada otot sternocleidomastoideus ya. Nah, kemudian ada otot trapezius di belakang ya. Dan sebagainya, ada otot-otot abdomen dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh otot dalam pernafasan. Ada otot pectoralis major. Kalau kita buka ada terlihatlah musculus pectoralis minor yang lebih kecil, ya, lebih tipis. Ini lebar. Kemudian ada otot musculus serratus yang di pinggir tulang costa ya, di anterior, jadi serratus anterior. Karena di belakang juga ada serratus posterior. Ya. Kemudian ini otot-otot abdomen, musculus rectus abdominis. Ada musculus obligus, ya, obligus externus abdominis, musculus obligus internus abdominis. Ya. Jadi ini internus, ini externus, berlapis mereka, dan juga ada otot bagian dalam musculus obligus transversus. Semuanya ini juga otot bantu untuk pernapasan, terutama ekspirasi atau pengeluaran oksigen dengan melakukan kontraksi, menekan perut dan menekan isi abdomen sehingga diafragma terdorong ke atas. Diafragma relaksasi sehingga membentuk kubah, menekan paru-paru untuk kempis. Inilah proses ekspirasi. Ini adalah contoh musculus transversus thoracis. Ya, yang bagian dalam. Ini musculus subcostalis. Ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Ada otot yang ke leher, sternocleidomastoideus di samping kanan kiri. Kalau dia berkontraksi maka menarik sternum dan clavicula. Maka fungsinya melebarkan rongga dada, yaitu artinya memudahkan proses inspirasi. Maka otot-otot ini termasuk trapezius, musculus pectoralis minor, ini berperan saat proses inspirasi maksimal. Dengan otot bantu ini terjadilah proses inspirasi maksimal. Ini yang dikatakan otot-otot ekstrinsik pada inspirasi. Sedangkan otot-otot intrinsik adalah otot-otot yang digunakan saat pernafasan biasa. Sedangkan otot-otot ekstrinsik pada respirasi adalah otot-otot yang digunakan
untuk respirasi maksimal, seperti inspirasi yang maksimal maupun ekspirasi yang maksimal menggunakan otot-otot bantu, itu namanya otot-otot ekstrinsik. Demikian praktikum kita dari mulai organ sampai ke toraks. Terima kasih. Ya, demikian tadi praktikum anatomi untuk sistem respirasi. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya dan dipelajari ulang agar apa yang disampaikan bisa benar-benar kita pahami, kita resapi, sehingga membantu kita dalam belajar di blok pulmonologi. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.